Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini merupakan suatu peristiwa penting, satu langkah yang menghantar kita semua untuk memaknai peristiwa salib dan kebangkitan Kristus. Di gereja-gereja akan dihiasi dengan daun palma dan lain sebagainya. Dan suasana yang penuh semarak ini menghantar kita semua untuk berefleksi lebih dalam. Dan pada kesempatan ini, saya membagikan refleksi saya pada peristiwa Minggu Palma ini. Untuk menghantar kita semua, saya sudah berada di titik mana dan sejauh mana kesiapan saya di pekan suci ini. Saudara-saudariku yang terkasih, suara sorak-sorai terdengar kapan saja, terutama saat ada suatu peristiwa penting dalam hidup. Dalam suara sorak-sorai itu ada pujian, tetapi juga ada hujatan. Yang menjadi penting adalah suara sorak-sorai bagi kita itu suatu pujian dan kemuliaan, atau merupakan suatu hujatan dan umpatan. Maka jangan senang dulu kalau ada sorak-sorai, karena tidak semua sorak-sorai adalah pujian dan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, dalam misa ini kita dengan daun palma di tangan, kita menyanyi dan bersorak-sorai, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Nada dan sairnya begitu gegap gempita, sehingga umat pun menyanyikan dengan serempak dan penuh semangat. Semua itu dilandasi karena ada kesadaran akan makna peristiwa yang sedang kita rayakan ini. Perayaan ini adalah kenangan akan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Semua orang bersorak-sorai dengan daun palma di tangan dan membentangkan kain untuk menanti-nantikan kedatangan Sang Raja. Sang Raja Agung akan segera mengenakan mahkota dan duduk di atas singgasananya yang tinggi. Sorak-sorai sebagai pemenuhan penantian penduduk Yerusalem akan seorang raja yang menyelamatkan mereka. Tanpa disadari, ia datang bukan sebagai raja yang penuh dengan kemuliaan dan kemegahan. Ia datang dalam kesederhanaan dengan menunggangi keledai, bukan kendaraan mewah dan lainnya. Ia tidak datang dengan tarian penyambutan atau mahkota emas dan lain sebagainya. Ia menunjukkan bahwa kedatangannya sebagai raja yang membebaskan semua orang dari perbudakan dosa dan menghantar ke kehidupan yang penuh kemuliaan. Untuk tujuan itu, maka mahkotanya bukan emas tetapi mahkota duri, dan takhtanya bukan singgasana penuh kemegahan tetapi kayu salib. Saudaraku yang terkasih, sambutan sorak-sorai adalah ungkapan syukur penduduk Yerusalem. Maka Yesus membiarkan mereka terus bersorak-sorai, meski para murid berusaha untuk mendiamkan mereka. Ia tahu bahwa di tengah sorak-sorai itu dan dieluk-elukan, ia masuk untuk menyongsong kematiannya. Mereka yang berteriak sorak-sorai dan sesaat kemudian berteriak, "Salibkan dia." Yesus mengetahui ini, tetapi tidak menghindar atau lari dari semua ini. Kenapa demikian? Karena ia mengambil rupa hamba untuk menyelamatkan umat manusia. Ia mengosongkan diri untuk keselamatan kita umatnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa hamba bukan untuk dimuliakan. Ia melakukan semua ini karena besarnya cinta kasih kepada umat manusia. Adam di Taman Eden ingin menjadi Allah sehingga jatuh dalam dosa. Sebaliknya, ia datang sebagai Allah yang menjadi Adam baru, agar Adam lama yang jatuh dalam dosa diangkat, dimuliakan menjadi anak Allah. Peristiwa Yesus yang disambut ini menjadi teladan bagi kita semua,
untuk berani menyangkal diri, mengosongkan diri. Karena dunia sering menawarkan segala sesuatu yang menarik dan membawa kita ke jalan yang salah. Dunia juga menawarkan kekayaan sehingga kita menjadi gila harta. Dunia menawarkan juga kedudukan sehingga merasa lebih terhormat dari yang lain. Dunia menawarkan kenikmatan sehingga mencemooh penderitaan sesama. Mari kita masuk bersama dengan Yesus untuk memasuki Yerusalem dengan penuh kerendahan hati dan melepaskan semua kecenderungan duniawi, agar tidak sombong saat mendengar suara sorak-sorai, tidak terlena oleh tawaran dunia, tetapi siap untuk pikul salib. Siap untuk pikul salib kehidupan, yakni suka duka dan derita kehidupan di dunia ini dengan besar hati. Salib bukan aib, melainkan jalan bagi kita untuk mencapai kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang puja-puji kita dan tepuk tangan untukmu, tetaplah rendah hati. Karena setelah itu orang bisa saja berubah untuk menghujatmu di belakang. Saudaraku yang terkasih, manusia seringkali berubah. Saat ini memuji, kemudian mengkhianati. Hari ini menyatakan setia, kemudian mengingkari. Hari ini mencintai, tapi kemudian membenci. Manusia berubah, tetapi Yesus tetap setia, tidak pernah berubah, selalu mencintai. Selamat Hari Minggu Palma, Tuhan Yesus memberkati.